Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel ini ya. Seperti biasa, ini adalah pantauan siang hari kita untuk bersama-sama melihat dari progres pengerjaan atau persiapan di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, sehat selalu ya. Semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Ya, di kesempatan siang hari ini pada tanggal 6 Desember 2021 kita mengawali video kita dari pintu sisi sebelah timur ya, untuk bersama-sama melihat full lintasan buat kalian semua. Ya, jadi seperti yang kita ketahui, untuk Pertamina Mandalika International Street Circuit ini akan mengadakan ajang balapan yang sudah kita nantikan, yaitu MotoGP di tahun 2022 mendatang. Ya, sekitar 100 hari ke depan, sirkuit internasional Jalan Raya Pertamina Mandalika International Street Circuit ini ya, yang terletak di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, akan menjadi seri kedua balap motor dunia, yaitu MotoGP di musim balapan 2022 mendatang. Ya, jadi ini merupakan salah satu nostalgia 25 tahun lalu ya, ketika Indonesia terakhir kali menggelar balapan serupa di sirkuit internasional Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. MotoGP merupakan kasta tertinggi dari semua jenis balap roda 2 di dunia dan hanya diikuti paling banyak 24 pembalap dari 5 benua tentunya. Dengan skill yang sangat mumpuni tentunya ya. Balap MotoGP sudah ada sejak tahun 1949 dan telah menjelma sebagai sebuah industri balap otomotif paling menguntungkan di dunia setelah Formula One tentunya. Lihat saja bagaimana padatnya jadwal balapan untuk musim 2022. Ya, ada 21 seri mesti diikuti ke 24 pembalap MotoGP. Mereka akan terbang ke 21 negara di 4 benua di minus Afrika tentunya. Selama hampir setahun hanya untuk berpacu adu cepat di 21 lintasan aspal hitam ya di sirkuit Lusail Qatar, akan menjadi seri pembuka musim 2022 pada 1 Maret dan diakhiri di sirkuit Ricardo Tormo, Spanyol ya, 6 November 2022 mendatang. Ya, sebelum rangkaian seri balapan dimulai, Dorna Sport selaku pengelola MotoGP akan melakukan tes awal musim. Kegiatan itu diadakan di 4 sirkuit, 2 Eropa dan 2 lainnya di Asia. Salah satunya adalah Pertamina Mandalika International Street Circuit ini ya, yang memiliki panjang 4,31 km dan lebar lintasan yaitu 15 meter dan memiliki 17 tikungan, serta berada di Desa Kute, Kecamatan Pujut. Tes awal musim dilakukan pada tanggal 11 sampai 13 Februari 2022 mendatang. Ya, saat seri kedua MotoGP diadakan di sirkuit Mandalika yang telah berlisensi dari Federation International de Motorcycle atau FIM nanti, terdapat 3 kategori balap yang akan kita saksikan ya, yakni MotoGP, Moto2 dan Moto3 dengan total pembalap yang terlibat sebanyak 40 atau 84 orang ya, dari 43 tim tentunya. Jadi kalau ditotalkan ada sekitar 1000 orang yang terdiri dari kru, tim, pembalap dan pengawas lomba yang akan hadir selama 3 hari ya, dari kegiatan yaitu dimulai dari tanggal 18 sampai 21 Maret 2022 mendatang. Di area sirkuit dengan teknologi pengaspalan Stonematic Aspal atau SMA ya, yang kita ketahui di sini yaitu salah satu aspal tercanggih tentunya dituangkan atau dipakai di sirkuit Mandalika ini. Ya, ke-84 pembalap tak hanya akan beradu cepat di atas tunggangan kuda besi mereka ya. Masing-masing disaksikan oleh 195.000 penonton di sirkuit yang berada di dalam kawasan terintegritas The Mandalika seluas 100.000 hektar ya.
Di luar sana, 3 miliar pasang mata di hampir 200 negara juga secara bersamaan ikut menyaksikan lewat layar monitor televisi mereka tentunya. Ya, hasil survei Dorna Sport juga menyebutkan 432 juta rumah dengan televisi berbayar atau pay TV istilahnya ya, ikut menyaksikan tayangan langsung MotoGP di lintasan Mandalika International Street Circuit yang dikelilingi 5 pantai berpasir putih yang berair biru jernih ya. Kelima pantai itu adalah Tanjung An, Kuta, Serenting, Gerupuk, dan Pantai Segar di depan sana ya, serta menghadap ke Samudra India. Luar biasa sekali. Ya, jadi seperti yang kita perhatikan di sini untuk pengerjaan lanjutan di bagian perbaikan atau penyempurnaan untuk area-area seperti yang kita perhatikan di sini ya, di belakang pit building, pengerjaan lanjutan untuk menyempurnakan dari fasilitas di segala sektor terus dilakukan sampai saat ini. Begitu juga untuk tribun, nantinya akan dilakukan pengerjaan lanjutan di awal tahun. Kita akan lihat untuk gebrakan-gebrakan para pekerja di sini ya, untuk melanjutkan dari pengerjaan secara menyeluruh supaya semuanya bisa terselesaikan dan bisa terrealisasikan untuk kita bisa mengadakan MotoGP tahun 2022 mendatang. Ya, pengelolaan MotoGP pun secara rutin terus mengunggah setiap aktivitas di lintasan pada seri-seri balap mereka seperti platform media sosial Facebook dan berperingkat hampir 14 juta penggemar loh ya. Kemudian Instagram 10,2 juta pengikut, YouTuber 3,7 juta subscriber, Twitter 2,7 juta pengikut, dan 465.000 pengikut TikTok. Luar biasa sekali. Ya, melihat kenyataan di atas sudah jelas bahwa MotoGP merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk menjual potensi pariwisatanya kepada dunia, sekaligus momentum kebangkitan dunia pariwisata dalam negeri, khususnya mengenalkan The Mandalika, nama bekennya dari kawasan ekonomi khusus Mandalika. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam akun Instagramnya ya miliknya mengatakan, ini adalah kesempatan untuk meningkatkan sektor pariwisata agar semakin maju dan bermanfaat bagi warga negara sekitar. Ya, ketika MotoGP digelar di Mandalika bertepatan dengan perayaan Bau Nyale, ya, sebuah kegiatan adat masyarakat Sasak suku asli Lombok berburu cacing atau nyale, aneka warna yang muncul di sekitar tepi pantai Segar. Cacing tersebut ya berwarna hijau dan kecoklatan. Ini dicari oleh ribuan warga yang datang di pelosok Lombok karena diyakini membawa berkah. Kegiatan ini tentunya akan menarik perhatian para penonton domestik dan asing ya yang mendatangi sirkuit Mandalika nantinya. Beruntung sirkuit Mandalika telah menggelar terlebih dahulu balapan World Superbike atau WSBK pada tanggal 19 sampai 21 November lalu ya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang hadir langsung menyaksikan jalannya langsung ya untuk balapan mengakui bahwa Indonesia perlu berbenah menjelang MotoGP. Pelihatan WSBK menjadi uji coba awal bagi Mandalika Grand Prix Association atau MGPA selaku pengelola sirkuit Mandalika. Ini sirkuit sudah standar kelas dunia. Kualitas sirkuit ini tentu ada sedikit perbaikan. Tadinya Pak Gubernur dan Pak Menhub sepakat akan segera memperbaiki dan menyelesaikan pada bulan Maret ini tentunya. Bulan Maret 2022 akan ada seri MotoGP ya yang akan dibuat lebih bagus lagi, kata Luhut saat memberi keterangan pers di Media Center Kominfo di sirkuit Mandalika minggu lalu. Ya, jadi tak hanya untuk memperbaiki sirkuit, pemerintah Provinsi NTB pun perlu berbenah ya mengantisipasi membludaknya penonton saat MotoGP nantinya.
Mengutip dari data Badan Pusat Statistik 2022, saat ini di seluruh Bumi Gora baru terdapat sekitar 983 penginapan dengan 10.664 kamar dan 14.969 tempat tidur tentunya saat ini. Ketika WSBK digelar, menurut Ketua Mandalika Hotel Association MHH ya, Samsul Bahri dalam siaran persnya Kamis kemarin, tingkatan keterisian dari 54 hotel para anggotanya yang berada di The Mandalika mencapai 95% sebelum WSBK. Angka itu hanya berada di kisaran 15%. PT Angkasa Pura selaku pengelola Bandar Udara Internasional Lombok, gerbang masuk penonton di luar Pulau Lombok ya, Pulau Seribu Masjid ini juga perlu mempersiapkan diri ketika WSBK terjadi lonjakan penumpang masuk ke Lombok sebelum November 2021. Rata-rata pergerakan harian penumpang ya paling tinggi adalah 3.800 orang. Pergerakan harian pesawat pun tak lebih dari 37 pergerakan per harinya pada 1 sampai 16 November 2021 lalu. Ya, di situ kita bisa bayangkan ya, apalagi untuk MotoGP nantinya akan lebih banyak ya, mungkin 2 atau 3 kali lipat tentunya. Ya, jadi untuk lomba MotoGP juga akan membuka lapangan pekerjaan lebih banyak bagi warga Bumi Gora ya dan masyarakat sekitar Mandalika, menurut Ari Prasetyo, Direktur Operasi dan Inovasi Bisnis PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesian Tourism Development atau ITDC. Ketika WSBK diadakan, pihaknya mampu menyerap 1.475 pekerja lokal tentunya ya. ITDC adalah pengembang dan pengelola The Mandalika. Mereka ditempatkan untuk beberapa pekerjaan, misalnya sebagai petugas marsal, penjualan tiket, dan petugas pengawas protokol kesehatan. Ada pula yang menjadi petugas dokumentasi, petugas keamanan pekerja, produksi, bagian kebersihan, petugas parkir. Ya, berharap ya bakal kemampuan yang didapatkan saat WSBK akan berguna untuk kegiatan internasional ajang MotoGP yang akan segera kita adakan nantinya. Ya, jadi seperti itulah persiapan segala sesuatu terus dilakukan, tidak hanya di bagian lintasan sirkuit Mandalika ya, tapi pengerjaan atau lanjutan untuk persiapan di bagian jalur atau di bagian persiapan untuk mengantisipasi dari para penonton yang akan datang. Semuanya terus berbenah diri untuk menyambut dari kasta tertinggi untuk MotoGP 2022 mendatang. Ya, di sini kita sudah berada di tikungan ke-10 ya. Kita sudah pantau lintasan buat kalian semua. Tadinya kita lihat di trek lurus maupun pengerjaan lanjutan yang saat ini masih terus berlangsung di beberapa titik ya, seperti yang kita lihat di sini. Di bukit tikungan ke-9, 10 menuju ke-11 untuk tribun terbuka masih terus dilakukan pengerjaan lanjutan di bagian jalur yang berada di atas sana, supaya nantinya akses menuju ke tribun ini para penonton bisa naik ya dengan tidak terlalu curam. Maka dari itu para pekerja di sini atau model untuk tribun ini sendiri dilakukan penggalian atau pemerataan di bagian jalur yang ada di sini ya, supaya semuanya mudah untuk akses para penonton yang akan menonton di bukit ini sendiri nantinya.
Ya, di sini kita sudah berada di tikungan ke-13 menuju ke-14 dan 17 ya, seperti yang kita pantau bersama-sama untuk aktivitas para pekerja belum secara sempurna ya atau 100% dikerjakan semuanya untuk bagian drainase tribun. Terus akan dilakukan percepatan, tapi saat ini masih dimitingkan untuk progres-progres selanjutnya dari model maupun kegiatan-kegiatan yang akan dilanjutkan. Kita akan terus pantau dan terus akan membagikan informasi buat kalian semua terkait dari persiapan untuk Pertamina Mandalika International Street Circuit ini untuk menyambut dari ajang balapan yang sudah kita nantikan bersama-sama ya, untuk menyaksikan para rider kita yang akan beradu kecepatan di sirkuit kebanggaan kita bersama, yaitu sirkuit Mandalika ini. Oke, di sini kita berada di West Gate atau pintu masuk sebelah barat. Nantinya di sini juga akan terus dilakukan perbaikan. Saat ini di parkir area di sisi sebelah barat ini ya, masih dilakukan pengerjaan lanjutan di sana untuk persiapan segala sesuatu. Maupun pengerjaan lanjutan di bagian drainase seperti yang kita perhatikan akan segera dilakukan pembersihan di bagian sumbatan-sumbatan yang kita lihat di sini ya. Masih tergenang air ini di bagian sisi luar untuk drainase sirkuit Mandalika. Ya, sejauh ini yang bisa kita lihat untuk bagian drainase sudah berfungsi secara normal ya. Semuanya sudah tersambung ya, walaupun ada beberapa bagian yang perlu dibenahi supaya nantinya ketika kita mengadakan ajang balapan tersebut tidak menggenangi dari trek lintasan atau bagian-bagian yang sudah disiapkan. Ya, begitu juga untuk pengerjaan lanjutan di bagian jalur provinsi. Seperti yang kita perhatikan di sini sudah dilakukan pemerataan di sisi kiri maupun kanan. Seperti yang kita lihat di sini tentunya akan diperlebar ya untuk menyambut dari membeludaknya nanti para penonton. Di sini jalur tersebut sudah ada keterangan ya bagaimana untuk progres pengerjaannya akan segera kita lihat bersama-sama. Kemarin sudah kita bahas di video kita sebelumnya bahwa jalur ini akan disambungkan nanti dari Masjid Nurul Birat menuju ke Bundaran Sunggung yang ada di kilometer 17 di sebelah timur sana. Ya, mungkin sampai di sini saja dulu perjumpaan kita untuk melihat dari persiapan maupun capaian terkini yang ada ya untuk sirkuit kebanggaan kita bersama. Ya, apabila di narasi yang saya sampaikan kurang pas, mungkin bisa dikomentari nanti. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Untuk itu, saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.